majlis taklim. Tapi sekarang di zaman era media baru, dakwah sudah menjangkau ribuan jiwa dalam hitungan detik saja, yaitu melalui apa? Melalui media sosial atau konten digital dan juga teknologi yang lainnya. Maka kita sama-sama kita bahas dakwah di era media baru. Tapi sebelum kita mulai, saya datang dulu. Masak ketupat memakai santan. Disajikan hangat dengan keluarga. Dakwah sekarang banyak jalan, tinggal pilih jalan yang mana. Ibu-ibu, pernah nggak ibu scroll media sosial, mau TikTok, Facebook atau YouTube? Tadinya sih mau mencari resep masakan. Tiba-tiba sekali scroll muncul ke FYP kita. Tahu FYP? Jadi muncul ada ceramah ustaz gitu ya. Ternyata ustaz itu yang favorit kita atau enggak juga, tapi membahasnya itu kita merasa tertarik gitu. Akhirnya tadinya mau mencari resep masakan, jadi kita ikut mendengarkan sampai tuntas ceramah dakwah itu. Dan sesudah menonton ceramah itu, hati kita tersentuh karena ceramahnya itu mungkin terjadi pada diri kita, dan akhirnya membuat kita menjadi semangat lagi, ibadahnya kita jadi semangat, ngajinya kita semangat untuk memperbaiki diri. Pernah nggak seperti itu? Nah, akhirnya masakan yang kita masak kosong karena nonton YouTube ya. Nah, itu merupakan contoh kecil bahwa dakwah sekarang ini bisa masuk ke rumah kita tanpa kita harus keluar rumah. Nah, itu perubahan pada zaman sekarang ini. Jadi pada zaman sekarang ini dakwah itu tidak hanya kerasnya suara, tapi pesan yang disampaikannya itu apakah bisa menyentuh hati audiens. Jadi pada zaman era media baru sekarang, menebarkan kebaikan dengan dakwah itu bisa hanya dengan ujung jari. Pertanyaannya, apakah kita sudah terjun atau cipung gitu ya ke dakwah pada saat ini? Sudah. Kalau sudah, berarti jadi kita sudah mengikuti zaman ya, dan mengikuti tren. Mengikuti tren. Maka dari itu, untuk untuk menarik perhatian konten yang dakwah yang kita akan sampaikan, maka harus ada merupakan peluang besar bagi kita, karena dakwah sekarang itu tidak hanya menunggu waktu resmi atau di podium saja. Jadi kita bisa, yang ada di rumah juga, ibu rumah tangga, bisa menebarkan kebaikan hanya dengan ujung jari saja. Nah, karena itu pembahasan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Karina. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Maya. Baik ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Semangat juga buat Semangat ya. Apa? Enggak, orang kinestetik cina. Itu bisa cicing. Jadi saya akan membawakan bab 3, yaitu bagian pembahasan ya. Kemudian kita ini bagian dakwah di era media baru. Dakwah di era media baru yaitu dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid yang seperti tadi sudah dikatakan oleh Maya, tidak terbatas di
masjid atau majelis taklim yang madunya ada di depan, gitu, tidak seperti itu. Karena keluasan jaring saat ini kita bisa melalui jaringan internet. Kita juga bisa duduk di rumah mengakses media sosial, YouTube dengan sekali klik saja, gitu ya. Bisa dalam bentuk di WhatsApp ada, kita tinggal bentuk share, misalkan ada konten yang bagus, kita tinggal share, itu bagian dari dakwah. Dan itu juga bisa menjadi amal buat kita ya. Kenapa? Oke. Halo. Di sini ya? Ya. Oke. Bisa juga lewat YouTube yang berisi, bisa dikemas dalam bentuk konten hiburan, bisa juga dikemas dalam bentuk caption yang dalam bentuk YouTube itu bisa berbentuk juga konten hiburan atau entertainment yang menarik minat generasi muda. Kemudian peluang dakwah melalui media baru, yaitu jangkauannya luas dan cepat. Satu konten bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Apalagi kita ini kan ada budaya yang besar ya. Tapi untuk kita harus bisa menyaring. Saya yakin ibu-ibu di sini sudah lebih bijaksana dalam menyaring mana saja yang pantas di-share dan tidak. Karena saya juga punya beberapa grup ya di WhatsApp itu. Masih menyimak? Masih dong. Oke. Saya punya beberapa grup di WhatsApp dan kadang tidak semua bisa saya buka juga ya, karena terlalu banyak bukan hal ini. Tapi ketika saya iseng-iseng ada beberapa yang saya buka, ada malah ustadznya yang saya tuh saya rasa belum tentu valid gitu si beritanya gitu. Nah itu di situ kita harus punya kebijaksanaan, kita harus bercerdas gitu ya, mana yang kita bisa share lagi dan mana yang tidak, gitu ya. Saya yakin lah ibu-ibu semua pada pintar. Kemudian kreativitas konten seperti video pendek, ilustrasi, podcast juga ya sekarang. Saya tuh sekarang lebih terharu karena zaman sekarang dari misalkan kemarin baru-baru Dr. Hadi Sadli ya, dia kan podcast kan, dia sering memanggil ustaz gitu kan. Mungkin dia dalam rangka belajar dan akhirnya alhamdulillah ya sudah hobi, sudah malas sekarang. Banyak sekali podcast yang bukan muslim, mereka ingin belajar Islam, manggil-manggil seperti kayak di Sumargo gitu ya. Akhirnya alhamdulillah beberapa juga banyak yang akhirnya masuk Islam. Kalau bisa masuk sudah ya, alhamdulillah. Kemudian ini juga saya yakin karena dahsyatnya dakwah ya, karena dia belum tentu dia yang datang ke pengajian kan. Nah dia kan akhirnya lihat YouTube, lihat mungkin share dari temennya segala macam, karena luar biasa dakwah di era media baru ini ya. Kemudian aksesibilitas, maksudnya ini mudah diakses siapapun ya, asal punya Kuota. Siapapun bisa mengakses berdakwah tanpa harus menunggu berdiam duduk di forum resmi. Kemudian interaksi dua arah, komentar dan diskusi langsung dapat dilakukan untuk memperdalam materi dakwah. Kemudian bagian ketiga kita berlanjut ke tantangan dakwah digital. Tantangannya diantaranya yaitu seperti yang tadi sudah saya utarakan, informasi hoax dan distorsi ajaran. Ya. Malah ajaran yang tidak sesuai dengan kita itu dengan mudah kita akses kan ya, mudah sekali kita akses. Dan zaman sekarang tuh kadang terjadi distorsi itu percampuran gitu ya. Kadang saya lihat orang yang berhijab katanya boleh sholat di gereja, bahkan sudah sangat banyak menyalahi ya, dan kita sudah sangat sering didapati itu loh. Jadi ada negatif, ada positif juga ya, dan itu sisi negatifnya. Kemudian tidak semua konten yang mengatasnamakan dakwah paling secara keilmuan ya, seperti sudah saya katakan. Kemudian etika komunikasi digital, risiko debat kusir dan ujaran kebencian kerap muncul di kolom komentar. Nah ini kan ada hacker, ada macam-macam lah ya kalau kita baca komentar di postingan dakwah atau
menyinggung orang gitu ya. Tidak semua orang setuju dengan apa yang kita ungkapkan, walaupun kita berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan sesuatu yang benar, tapi tidak semua orang juga bisa menerima. Ya, kalau orang yang memang dasar udah nyinyir ya, salah terus kan. Kemudian komersialisasi dakwah. Beberapa konten dakwah lebih fokus pada monetisasi daripada kualitas pesan. Nah, ini juga banyak kami ada sesuatu yang kayaknya karena mahal, orang sekali berapa puluh juta gitu kan, sangat dihargai dengan uang gitu. Jadi misalnya kalau mobil kita ini nggak mampu karena terlalu mahal. Semakin viral semakin mahal. Saya lihat juga keluarganya itu udah sering flexing atau gimana, akhirnya hanya mengatakan kekayaan gitu. Dan ini ada terjadi juga. Jadi mungkin karena zaman gitu terlalu mudah untuk misalkan dia viral nih, sekali viral kan orang suka penasaran ya, itu kan dipanggil gitu. Padahal dari viralnya itu belum tentu dia isinya itu kontennya itu bagus gitu. Nah, belum tentu berkualitas, tapi karena kemudahan kita ingin mengakses segala dan kita suka penasaran kan kalau apa tuh. Nah, itulah dari situ akhirnya muncul ustaz-ustaz yang kayak keperluan gitu ya. Tidak jelas di mana dia sekolah, tidak jelas di mana dia pesantren, dan bisa dengan mudah jadi ustaz gitu ya. Nah, inilah sisi negatif dari dakwah di era zaman modern ini. Kemudian terjadinya overload informasi. Kemudian udah jenuh dan terganggu karena banjir konten. Banyak yang ya sekarang di mana betul kadang-kadang terus wah ada yang durasi yang sampai sejam, masih ada yang katanya viral di Cina, di Borneo Cina itu ada kuburan Nabi, kalau tidak salah itu Nabi Zulkifli gitu. Saya lihat itu udah 3 menit belum selesai mau kan akhirnya bikin jenuh, akhirnya nggak tamat kan, nggak rampung gitu. Dan entahlah karena terlalu mudah membuat konten saat ini, akhirnya apapun dijadikan konten agar menghasilkan cuan. Itu kebanyakan sisi orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Baik, kita menuju ke bawah yaitu penutup. Baik, ini akan saya simpulkan bahwa dakwah di era media baru merupakan keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman. Media digital membuka peluang besar bagi penyebaran nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. Namun penggunaan media ini harus berani dengan literasi digital, integritas dai, serta kontrol terhadap konten agar dakwah tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Seperti yang sudah tadi saya utarakan ya. Begitu ibu-ibu, terima kasih atas perhatian ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan akan kami sampaikan ini bisa ibu kami, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pembukaan kita semua dalam perjuangan dakwah kita ya ibu. Baik, sebelumnya saya ingin berpantun untuk sebagai closing, boleh? Boleh. Itu doang tuh. Gara-gara palan apa jalan-jalan ke burung merpati terbang ke awan. Orang tinggi di atas papan. Dakwah itu janganlah dijadikan beban, tapi jadikanlah amal penuh keikhlasan. Terima kasih. Enggak ada pertanyaan? Dibalikan ke